Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas regresi terapan S1 yang akan menjelaskan penelitian kami tentang analisis pengaruh kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dan social distancing terhadap jumlah pasien COVID-19. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Citra Imama dengan NIM belakang 15, lalu ada Mutiara Pinastika dengan NIM belakang 53, Hadi Prayogi dengan NIM belakang 76, dan juga Haikal dengan NIM belakang 93. Untuk pendahuluan, saat ini penjuru dunia sedang dikejutkan dengan hadirnya wabah penyakit COVID-19. Tak terkecuali di Indonesia. Menurut WHO, COVID-19 menyebar antar manusia dengan berbagai cara seperti langsung, tidak langsung, atau melalui kontak erat dengan orang yang sudah terinfeksi. Cara mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia secara resmi telah melakukan penyuluhan pencegahan virus corona, yaitu dengan mewajibkan masyarakat menjaga jarak dari orang lain dan menghindari keramaian serta menggunakan masker. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pentingnya kepatuhan protokol kesehatan masyarakat seperti memakai masker dan social distancing terhadap penularan COVID-19. Untuk tinjauan pustaka yang pertama, itu COVID-19, yaitu penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antara manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Yang kedua adalah protokol kesehatan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga imun tubuh. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Lalu ada social distancing, yaitu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus berisi tindakan-tindakan penting untuk menghentikan atau memperlambat penularan. Tindakan ini membatasi orang yang sakit untuk memiliki kontak dengan orang yang sehat. Salah satu cara melakukan social distancing adalah dengan menjaga jarak dan tidak berkontak langsung dengan orang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kepatuhan protokol kesehatan yang berisi tingkat kepatuhan menggunakan masker, kepatuhan social distancing, dan masyarakat yang terkonfirmasi positif terkena virus COVID-19 dari 28 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan tersebut diperoleh dari web Satgas Penanganan COVID-19 hasil monitoring tanggal 6-12 Desember 2021. Kemudian, ini adalah lampiran data yang digunakan dalam penelitian kami dengan link yang digunakan. Untuk analisis data yang pertama, yaitu mendeteksi adanya outlier. Yang pertama, yaitu outlier terhadap prediktor. Suatu data pengamatan dikatakan outlier terhadap prediktor ketika nilai HII-nya lebih besar dari 2P per N. Pada kasus kali ini dikatakan outlier ketika nilai HII-nya itu lebih besar dari 0,2142. Berdasarkan tabel di sebelah kiri, terdeteksi bahwa ada outlier pada pengamatan data ke-12, 20, 23, dan 26. Lalu selanjutnya outlier terhadap respon. Suatu data pengamatan dikatakan outlier terhadap prediktor ketika nilai mutlak TI-nya itu lebih besar dari T alpha N min P min 1. Pada kasus kali ini dapat dikatakan outlier ketika nilai mutlak TI-nya itu lebih besar dari 1,721. Berdasarkan tabel sebelah kiri, terdeteksi ada outlier pada pengamatan data ke-20 dan ke-5. Lalu keputusan yang diperoleh dari deteksi outlier tadi, berdasarkan hasil deteksi tadi, kita ketahui jika ada beberapa data yang merupakan data outlier. Namun, data yang outlier ini tidak akan dikeluarkan baik data yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh. Hal ini dilakukan karena setiap data mewakili kondisi suatu provinsi yang membuat informasi penting. Untuk yang selanjutnya ada uji beberapa asumsi regresi linear. Yang pertama ada uji asumsi residual normalitas. Setelah dilakukan pengujian didapat nilai p-value-nya sebesar 0,099 lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian lanjut ke uji heteroskedasitas. Setelah diuji didapat p-value-nya dari variabel x1 sebesar 0,065 dan x2-nya 0,919, yaitu lebih besar dari alfa 0,05 sehingga disimpulkan tidak ada gejala heteroskedasitas. Kemudian lanjut uji asumsi autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson statistik. Didapat output nilai Durbin Watson statistiknya sebesar 1,86237
yaitu lebih besar dari tabelnya sehingga data tidak terjadi autokorelasi. Kemudian lanjut ke uji asumsi multikolinearitas. Didapat nilai VIF-nya untuk X1 dan X2-nya masing-masing bernilai 1,94, yaitu kurang dari 10, maka disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian untuk pengujian regresi linear, didapatkan persamaan regresi Y sama dengan 1,73 min 0,0954 X1 ditambah 0,0852 X2 dengan koefisien determinasinya sebesar 30,27% dari variabel bebasnya yang dapat dijelaskan. Kemudian kuadrat rata-rata kesalahannya diperoleh sebesar 0,6845. Kemudian untuk mencari model terbaik menggunakan forward step bias, langkah yang pertama yaitu mencari nilai korelasi terbesar antara X1 dan X2 terhadap Y. Langkah kedua yaitu meregresikan ulang antara Y dengan X1. Kemudian yang terakhir mencari korelasi parsial dengan X1 sebagai variabel kontrol. Berdasarkan output di sebelah kiri, disimpulkan X1 dan X2 layak masuk dalam model karena nilai signifikasinya sudah kurang dari alfa 0,05. Baik, dalam penelitian ini kami juga melakukan beberapa permodelan regresi lain, seperti contohnya yang pertama ini yaitu analisis regresi kuadratik dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya ada analisis regresi kubik, lalu analisis regresi inverse, analisis regresi logaritmik, analisis regresi S, analisis regresi growth, analisis regresi compound, analisis regresi power, dan juga analisis regresi eksponensial. Dari hasil beberapa permodelan regresi tadi, kami juga menguji autokorelasi dan juga heteroskedastisitas, di mana dari beberapa model regresi tadi, semua modelnya terbebas dari masalah autokorelasi maupun heteroskedastisitas. Dan RSQ yang didapat serta MSE dan RSQ adjusted sebagai berikut. Untuk menentukan estimasi kurva terbaik digunakan kriteria RSQ terbesar di sini yaitu pada model kubik sebesar 67,03%. Lalu juga MSE terkecil di sini pada model kuadratik dengan MSE 0,4008. Lalu RSQ adjusted dengan nilai terbesar yaitu di sini juga pada model kuadratik sebesar 55,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model estimasi kurva terbaik yaitu model kuadratik. Pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat beberapa data yang merupakan outlier atau pencilan, yaitu data Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sumatera Barat. Namun, data pencilan ini tidak akan dikeluarkan baik data yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh, karena setiap data mewakili kondisi suatu provinsi yang memuat informasi penting. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu persamaan pengaruh kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dan social distancing terhadap jumlah pasien COVID-19 terbaik adalah analisis regresi kuadratik dengan Y sama dengan min 27,5 min 0,703 X1 plus 1,312 X2 plus 0,00836 X1 kuadrat min 0,00232 X2 kuadrat min 0,00933 X1 X2 di mana model regresi tersebut variabel prediktornya dapat menjelaskan variabel respon sebesar 64,07% serta nilai kuadrat rata-rata kesalahannya sebesar 0,4008. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.